Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Dinda Slisanirum dan teman aku. Faika Rahmawati. Nah, jadi kita kali ini mau bawain podcast dengan judul Sistem Zonasi Sekolah. Sebelumnya, aku mau kenalan lebih jauh nih. Kenalin, nama panggilan aku Indah. Kalian bisa manggil aku Indah. Dan teman aku bisa dipanggil Ika. Kita dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 19614025 dan IKA 19614024. Oke, kita langsung aja ke videonya guys. Aku mau nanya dulu nih ke Mbak Ika. Mbak Ika, pernah dengar nggak sih kayak sistem zonasi sekolah itu sebenarnya apa gitu? Pernah sih, sistem zonasi sekolah tuh kalau nggak salah dimulainya tuh tahun 2019 ya. Jadi, setahu aku nih, sistem zonasi sekolah tuh jalur penerimaan peserta didik baru yang berdasarkan zona tempat tinggal mereka. Itu jadi mereka tuh mendaftar sekolahnya tuh di sekolah yang berzonasi tempat tinggal mereka. Gitu. Oh, jadi kayak secara sederhananya tuh kayak misalkan kita nih jadi lulusan SMA gitu. Terus kayak misalkan kita mau daftar, nggak mesti lulusan SMA kan? Itu mulainya dari SD ya? Iya betul. Ya, dari SD sih. Oh, jadi kita daftarnya ke sekolah yang dekat-dekat ada di rumah kita gitu. Dekat-dekat dari rumah gitu ya. Ke zonasi. Tuh. Nah, terus nih. Oke. Kalau Mbak Indah nih, tahu nggak sih tujuan pemerintah tuh membuat sistem zonasi sekolah sendiri itu apa? Oh. Aku pernah dengar sih di berita. Nah, setiap kegiatan itu kan pasti ada tujuannya. Terus setahu aku kalau misalkan tujuan dari zonasi sekolah itu yang pertama tuh buat memeratakan akses pendidikan. Maksudnya di sini tuh jadi kan kalau misalkan sistem zonasi itu mengutamakan penerimaan siswa itu berdasarkan jarak atau radius rumah siswa dari sekolah gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan jarak rumah siswa dari sekolah itu dekat, jadi kayak memperoleh pelayanan pendidikannya dari sekolah itu ini gitu, apa tuh namanya? Lebih fleksibel gitu loh. Jadi kayak iya lebih efektif gitu. Terus mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga itu udah jelas kan. Jadi kalau misalkan ya gitu rumah kita kan dekat dari sekolah. Jadi kayak lingkungan keluarga kita sama lingkungan sekolah itu kan dekat. Gitu. Jadi bisa terus selanjutnya iya. Terus selanjutnya membantu analisis perhitungan kebutuhan guru dan distribusinya. Terus mendorong kreativitas guru. Terus membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan. Gitu aja sih Kak. Gitu aja sih Mbak Ika. Yang setahu aku gitu. Nah, ya. Terus aku mau nanya nih ke Mbak Ika. Kan kalau misalkan kita mau masuk sekolah nih kan pasti ada beberapa jalur kan. Selain sistem zonasi sekolah. Kira-kira berapa gitu persentase sistem zonasi sekolah ini gitu dalam PPDB? Khususnya tahun ini gitu. Kalau setahu aku sih tahun ini tuh sama tahun kemarin beda ya. Kalau di tahun kemarin itu yang penerimaan lewat prestasi itu cuma 15%. Terus kalau yang di tahun sekarang itu jalur lewat prestasi itu kayak lebih besar. Jadi itu jumlahnya 30%. Itu karena dari Kemdikbud ya itu ditambahin gitu. Terus kalau yang lewat zonasinya sendiri itu yang tahun sekarang itu 50%, jadi lebih sedikit. Soalnya yang di tahun kemarin itu setahu saya 80%. Nah, terus sisanya itu ada
jalur afirmasi. Jadi afirmasi itu sebanyak 15%, gitu kayak buat yang kurang mampu gitu sih setahu aku. Nah, terus yang 5%-nya lagi itu buat yang orang tuanya kayak pindah tugas gitu. Jadi mereka pindah tempat tinggal dan pindah sekolah juga. Itu setahu aku. Nah, oke, lanjut nih ya Mbak Indah. Jadi kan setahu aku nih di masyarakat sendiri tuh sistem zona sekolah ini tuh kayak banyak banyak pro kontranya nih. Nah, menurut Mbak Indah, dampak dari sistem zonasi sekolah ini tuh gimana sih? Kalau menurut aku sendiri nih ya, kan kalau misalkan dari sisi yang pro-nya, karena adanya sistem zonasi sekolah ini tuh, jadi sistem sekolah itu kayak, bukan sistem gimana ya, jadi sekolah-sekolah favorit itu hilang gitu. Soalnya kan dulu pernah ada isu sekolah favorit kan. Nah, jadi karena ada sistem zonasi sekolah ini tuh kan ada pemerataan gitu. Nah, jadi kayak ya udah jadi sekolah favorit itu hilang gitu dengan sendirinya. Terus kalau misalkan dari sisi kontranya, kita lihat secara langsungnya aja gitu kan. Kalau misalkan di dalam satu sekolah ini nih yang tadinya mungkin yang tadinya sekolah ini kayak sekolah unggulan gitu kan. Nah, karena ada sistem zonasi sekolah ini, siswa yang maaf ya, kayak nilainya di bawah rata-rata gitu kan, masuk sekolah itu, jadi pembelajarannya tuh kayak kurang, gimana ya, yang tadinya ada daya saing tinggi atau kayak sekolah itu tuh emang bener-bener sekolahnya tuh kayak yang mengeluarkan siswa-siswa yang di atas rata-rata gitu. Ya. Ya, jadi kayak menurun gitu kan nilainya. Mungkin itu sih kalau menurut aku pro kontranya. Oke, terus menurut Mbak Indah nih, dampak ke gurunya sendiri itu gimana sih? Tadi kan udah dari siswa ya, nah sekarang tuh dampak ke gurunya gitu. Kalau menurut aku, kalau misalkan buat dampak ke gurunya tuh paling kayak gurunya tuh kurang biasa, yang tadinya kan ngasih materinya kayak langsung kayak gini ya, kayak langsung nyangkol gitu ke siswanya. Terus kayak sekarang tuh ya gitu kayak harus lebih kreativitas, maksudnya kreativitas gurunya tuh kayak lebih tinggi, terus kayak emang harus dari dasar gitu kan. Soalnya kan ini kan kayak belum menjamin kayak siswa itu tuh emang di atas rata-rata gitu. Gitu sih, paling kayak kurang biasa aja gitu dalam pembelajarannya. Nah, lanjut nih ya Mbak Ika. Tadi kan udah bahas tuh tentang pengertian, tujuan, terus kayak pro kontra dalam masyarakatnya. Nah, aku sekarang mau tanya nih ke Mbak Ika. Menurut Mbak Ika nih, kan di Indonesia ini banyak nih sekolah swasta. Kalau dari Mbak Ika sendiri, sekolah swasta itu perlu nggak sih gitu mengikuti sistem zonasi sekolah ini? Dari yang aku tahu nih ya, sekolah swasta tuh kayaknya tidak diwajibkan mengikuti sistem PBDB zonasi ini. Tetapi sekolah swasta tuh terpapar dampaknya secara tidak langsung dari sekolah negeri sendiri. Karena tuh kan misal nih, sekolah swasta tuh kan udah banyak ya di sini ya. Apalagi yang letaknya tuh kayak berdekatan sama sekolah-sekolah negeri. Dan yang jauh dari perumahan atau permukiman warga. Nah, dan di situ sekolah swasta tuh kayak merugi karena tuh kan berpotensi kehilangan siswa-siswanya gitu. Tapi di sisi lain juga sekolah swasta yang ya ada kan pasti sekolah swasta yang benar-benar kayak bagus, yang kualitasnya tuh bagus, itu tuh diuntungkan karena berpotensi menerima siswa lebih banyak dengan capaian kemampuan yang tinggi yang siswanya tuh nggak diterima di sekolah-sekolah negeri akibat sistem PPDB zonasi ini. Jadi gitu, Mbak Indah. Oke, Mbak Indah. Kan kayaknya nih kita udah ngobrol udah agak lama. Jadi menurut Mbak Indah nih, apa sih harapan Mbak Indah buat sistem zonasi sekolah yang dibuat pemerintahan ini untuk kedepannya? Kalau misalkan dari sisi aku, harapan yang aku harapin gitu dari sistem zonasi sekolah ini, semoga dengan adanya sistem zonasi sekolah ini,
pendidikan di Indonesia itu lebih berkualitas, terus kayak emang memajukan gitu pendidikan yang ada di Indonesia. Oke. Kalau misalkan dari sisi Mbak Ika nih, harapan diadakannya sistem zonasi sekolah di tahun ini apa? Kalau harapan aku sih, ya semoga sih sekolah-sekolah di Indonesia tuh jadi sama rata, nggak ada yang terlalu unggul dan terlalu yang ya turun gitu. Jadi semoga sekolah-sekolah di Indonesia ini bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak bangsa Indonesia sendiri. Itu, Indah. Ya, keren. Keren. Ya. Yes. Oke. Karena kita udah terlalu lama nih ngobrolnya, takut yang nontonnya bosan ngeliat muka kita. Apalagi ngeliat muka Mbak Ika ini. Oke, kita tutup aja podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi yang nonton, yang belum tahu apa itu sistem zonasi sekolah, terus tujuannya, terus pokoknya yang berkaitan lah dengan sistem zonasi sekolah. Ya, betul banget. Oke, saya Dwi Indah Standing Room, dan teman saya Ramawati. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.